Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fahamta wa qulta wa qawlukal haqq wa aduka sirk sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta 'allamnahu min ladunna ilma wa qulta wa 'allama adama al-asma'a kullaha wa qulta fafahamnaha Sulaiman. Fanas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, an tu'allimana kama 'allamtahum wa an tulhimana kama alhamtahum wa an tufahhimana kama fahamtahum wa an tahfadha ma mananta bihi 'alaina kama hafidtahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa qulta wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma a'simna minaz zalal wa fiqna fil qawli wal 'amal waj'alna laka ta'iin wa bima yurdika mutamassikin wa fima indaka raghibin wa sallallahu 'alan nabiy wa alihi wa sallam. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sa'iril ulama'i was salihin fid dharain amin. Fi kitabihima al-balsamul murih min shifa'il qalbil jarih li syarhi Syekh Tahir bin Ashur li nadbil Imam al-Busiri rahimahumallah. Ila an qulna fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami. Setelah kemarin sudah al-muallif wa syarih menerangkan tentang kita bagaimana sih Kanjeng Nabi ini, sempurnanya Kanjeng Nabi kayak gimana, sempurnanya Kanjeng Nabi dari segala sisi ini kayak gimana. Sudah dijelaskan di bait-bait sebelumnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu da'ilallahi fal mustamsikuna bihi wa kulluhum min rasulillahi multamisu wa waqifuna ladaihi inda haddihimu. Sekarang beliau masuk ke kesimpulan. Fahuwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذات ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا للخلق كلهم إلى أن قال فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم فهو من قوتوي kanjeng Nabi iku alladzi Nabi tamma kang wis sempurna apa maknahu ruhi kanjeng Nabi wa suratuhu lan jasate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma istafa nuli milih hu ing kanjeng Nabi sapa bariun nasami Gusti Allah kang nyiptakake menungso habiban hale dadi seorang sing dicintai. Maka katanya Al-Busiri di sini, setelah kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang sempurna dari segala sisi, maka beliau adalah seorang nabi, seorang makhluk yang sempurna ruh dan jasadnya, makna wa suratuh, makna dan surahnya semuanya sempurna. Tsumma istafahu habiban bari'un nasami, lalu Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai seorang kekasih sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang sebelum kita masuk ke ini sudah mancep ke kepala saya sudah lama. Dan sudah pernah saya bilang ke sebagian teman, sebagian kelas, bahwa kita tahu kalau nyebut kanjeng Nabi, kita disunahkan untuk baca salawat. Dan kanjeng Nabi pernah nanya kepada sahabat, manil bakhil, siapa orang yang bakhil? Katanya sahabat, ya orang yang nggak mau beri duit. Katanya Rasulullah, orang yang bakhil adalah orang yang ketika nama saya disebut, dia nggak mau baca salawat. Nah, ini bukan kebiasaan yang salah, bukan yang buruk, tapi kurang sempurna. Ketika kita baca sholawatnya ke kanjeng Nabi, itu bukan dengar an-Nabi, bukan dengar Rasulullah, bukan dengar asmani Nabi Muhammad, tapi dengar sallallahu alaihi wasallam, baru baca sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang disunahkan dengar nama beliau. Semisal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum baru baca sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa.
Kita pengen lebih sempurna. Dan kemarin kita sudah bilang bahwa kita kepingin cinta sama Kanjeng Nabi bukan sekedar perasaan, tapi cinta kepada Kanjeng Nabi dengan ilmu, cinta kepada Kanjeng Nabi dengan hujjah, cinta kepada Kanjeng Nabi dengan dalil. Maka kalau kita dengar kayak tadi saya ngomong cinta kepada Kanjeng Nabi 3 kali, gak ada yang salawat, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Jadi ketika kita dengar kata Kanjeng Nabi atau sifatnya Kanjeng Nabi atau segala hal yang menunjukkan tentang Kanjeng Nabi, sudah langsung baca salawat. Jangan nunggu orang lain baca salawat baru antum baca salawat. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, gak usah nunggu sallallahu alaihi wasallam baru kita baca sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Kanjeng Nabi bilangnya orang yang bakhil kalau nama saya disebut dia gak baca salawat. Bukan kalau salawat disebut kamu gak baca salawat. Enggak, namanya disebut kita baca salawat. Makanya ini berlaku di segala waktu. Dan sebagian ulama ketika mereka baca Quran, dan kalau ini memang antum faham artinya yang dimaksud apa, dan antum tahu itu Kanjeng Nabi, baca salawat juga tidak apa-apa. Semisal wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, ya Rasulullah, engkau enggak ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika ulama-ulama yang sufi gini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, mereka langsung sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Kanjeng Nabi yang disebut sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini semuanya nyebut Kanjeng Nabi. Dan ketika Kanjeng Nabi disebut, masa kita gak gelem baca salawat? Padahal kita ngakunya, alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan untuk ngaku cinta sama Kanjeng Nabi. Alhamdulillah diberi kesempatan ngaku. Sekarang ya Rob, jenengan sudah memberi saya kesempatan ngaku, tolong diberi kesempurnaan ngaku saya ini dengan lebih sempurna cinta saya. Paham ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Fahuwa, baca salawatnya apa? Harus keras? Enggak. Baca salawatnya enggak harus keras. Bagus. Keras itu untuk mengingatkan orang lain, bagus. Tapi nek semua wis ingat ya sudah, sallallahu alaihi wasallam dengan suara sendiri, maksudnya enggak harus didengarkan orang lain. Saya pernah dengar cerita dari Syekhuna di salah satu ngaji bahwa ada orang dosanya dihapus gara-gara apa? Ketika ngaji hadis atau ngaji sirah, ini yang dengerin banyak. Ketika sudah ja'a Rasulullah, fa'ala Rasulullah, dakhala Rasulullah, kharaja Rasulullah, enggak ada yang baca salawat. Enggak ada yang baca salawat. Akhirnya ada satu yang mengingatkan orang-orang, sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala. Akhirnya yang lainnya ikut baca salawat. Diriwayatkan orang yang tadinya, ini dicerita itu ya, bukan berlaku di segala zaman, wallahu alam berlaku apa enggak, cuman diceritanya ini ketika orang itu mengingatkan orang lain untuk baca salawat, akhirnya Gusti Allah memaafkan dia. Soalnya gara-gara dia baca salawat dengan keras, orang yang lainnya ikut mau baca salawat. Dan ini yang dilakukan oleh kita-kita di sini, alhamdulillah, ataupun orang-orang yang sama kayak kita pemikirannya. Semisal kalau di Indonesia organisasi yang benar, yang besar, NU, mereka sering Allahumma shalli ala Muhammad, langsung baca salawat semua. Itu bagus, itu bagus. Berharap semoga orang yang baca salawat karena saya beri isyarat, ada yang diterima, ada yang ikhlasnya luar biasa, saya juga ikut seperti itu. Maka kayak biasanya ada satu teman yang di sini, alhamdulillah, atau sebagian habaib juga biasanya punya kebiasaan seperti itu di tengah majelis. Biasanya sholli ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli, bagus. Kayak tadi pas pas ada nikahan tadi, ada satu di pojok sana, wallahu alam. Bagus, itu bagus. Baik untuk dilakukan untuk mengingatkan orang mau baca salawat. Al-muhim, kita mencintai Kanjeng Nabi dengan ilmu, bukan cuma dengan perasaan. Maka Kanjeng Nabi adalah seorang nabi yang roh dan surahnya, roh dan jasadnya, makna dan surahnya sudah sempurna, maka Allah memilihnya sebagai kekasih. Yang di sini yang harus saya jelaskan, kata-kata tsummastafahu habiban. Tsummastafahu habiban. Kata-kata tsumma itu biasanya ada jaraknya. Semisal saya bilang sama antum,
Ja'a Ahmad wa Zaid. Ja'a Ahmad wa Zaid. Kalau saya bilang Ja'a Ahmad wa Zaid pakai wawu, berarti Ahmad dan Zaid datang, mau bareng, mau pisah, mau Ahmad dulu, mau Zaid dulu, terserah. Nggak ada keterangan waktu. Tapi kalau saya bilang Ja'a Ahmad summa Zaid, maka yang dimaksud adalah Ahmad datang duluan, setelahnya baru datang Zaid. Di sini al-muallif bilang summa astafahu habiban, bahwa Rasulullah, kalau secara kasarnya Rasulullah sempurna dulu ruh dan jasadnya, baru dipilih jadi kanjeng Nabi atau dipilih jadi kekasih. Ini secara makna zahirnya kayak gitu, tapi antum jangan salah paham. Yang dimaksud di sini adalah secara zahirnya memang Rasulullah disempurnakan dulu, baru nanti setelah umur 40 tahun baru beliau jadi kanjeng Nabi. Tapi antum harus yakin bahwa Rasulullah sebelum beliau dilahirkan pun, sejak beliau baru berupa cahaya, beliau sudah sempurna. Dan sejak di zaman itu, di zaman azal yang dulu, itu Rasulullah sudah ditunjuk sebagai kanjeng Nabi. Jadi tsummastafahu habiban, ini maksudnya di dalam keadaan dunia Rasulullah dulunya manusia biasa dulu, baru jadi Nabi. Tapi hakikatnya sebelum jadi Nabi Rasulullah sudah sempurna. Rasulullah nggak pernah ada sifat yang minusnya sama sekali. Maka Rasulullah adalah orang yang sempurna makna wa surahnya. Arti makna wa surah di sini sangat banyak sekali. Bisa kita katakan makna wa surah ruh dan jasadnya. Makna wa surah bisa kita artikan ilmu dan amalnya. Soalnya Rasulullah ilmunya sempurna, amalnya juga sempurna. Makna wa surah bisa kita katakan hakikah dan syariatnya, atau thariqah dan syariatnya. Thariqahnya Rasulullah sempurna, syariatnya sempurna. Makna wa surah bisa kita katakan wahyunya Rasulullah sempurna, karena Rasulullah ketika dapat wahyu untuk beliau kepada diri beliau sendiri, dan pengutusannya kanjeng Nabi atau ba'atsnya kanjeng Nabi yang untuk semua manusia juga sempurna. Jadi makna wa surah ini artinya sangat luas sekali. Makna wa surah termasuk artinya makna wa surah bahwa akhlaknya Rasulullah di dalam diri beliau yang akhlak itu sempurna, dan surahnya, jasadnya, kesempurnaan khilqahnya kanjeng Nabi juga sempurna. Jadi makna huwa suratuhu ini artinya sangat luas sekali, bukan hanya roh dan jasad, tapi bisa ilmu dan amal, ibadah dan muamalah. Ibadah kepada Gusti Allah sempurna ruhnya, surahnya, muamalah bersama manusia juga, interaksi bersama manusia juga sempurna. Makna wa surah bisa kita katakan tadi wahyunya sempurna, ba'atsnya juga sempurna. Makna wa surah bisa kita katakan thariqahnya kanjeng Nabi sempurna, syariahnya juga sempurna. Maksudnya thariqah apa? Akhlak. Tentang akhlak, semuanya akhlaknya yang diajarkan kanjeng Nabi semuanya sempurna. Tsummastafahu habiban bari'un nasami qala Asy-Syarih rahimahullahu taala. Al-makna in kana lamun al-makna utawi maknane bait iki, in kana lamun ono apa at-tafri'u pencabangan masalah iku ala faqan nabiyina ing atase bait faqan nabiyina, mana faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa fi wala karami, iku annahu khabarnya al-makna iku annahu sak temene kanjeng Nabi alladzi tammat kang sempurna apa suratuhu, surah kanjeng Nabi, wa akhlaquhu lan akhlaqi kanjeng Nabi al-karimatu kang mulya, allati hiya kang utawi suratuhu wa akhlaquh iku madarul muradi, inti dari tujuan minal basyari saking menungso. Wa dzalika lan mengkono-mengkono tamat suratuhu wa akhlaquh iku binasyatihi kelawan tumbuh kembangi kanjeng Nabi, wa fitratihi lan fitrahi kanjeng Nabi, kama kaya toh keterangan taqaddama kang wis lewat apa ma. Tsumma ba'da mudhiyi muddatin nuli sakwise lewate sejenak waktu, wahia lan utawi muddah iku arba'una 40 apane sanatan umure, ba'atha ngutus hu ing kanjeng Nabi sinten Allahu taala nabiyan hale dadi nabi, mustafan kang terpilih, habiban kang dicintai dan mencintai. Menurut syarih maknanya bait ini ada dua. Kalau pembahasan pertama, semisal bait fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu ini terusannya keterangan dari faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin yang ada di halaman 76, kanjeng Nabi sudah sangat tinggi sekali tentang
penciptaan jasadnya dan penciptaan rohnya, maka maknanya bait ini bahwa Rasulullah setelah disempurnakan semuanya di dalam kehidupan dunia, setelah umur 40 beliau menjadi nabi. Sudah, itu arti pertama. Wa in kana lamun ono apa tafri'u pencabangan masalah iku ala wa kulluhum ing atase bait wa kulluhum mir rasulillahi multamisu wa malan bait ba'dahu kang sause kulluhum kana mongko ono apa maknahu maknane bait iki iku annahu sak temene Kanjeng Nabi alladzi tammat kang sempurna apa hakikatuhu hakikahe Kanjeng Nabi al Muhammadiyatu kang bangsa Muhammad wa suratuhu lan surahe Kanjeng Nabi an-nuraniyatu kang bangsa cahaya fi alamil amri ing dalam alamul amri yang sudah saya katakan kemarin, alamul amri wat takwin yang maksudnya alam kun fayakun, alam kudrahnya Gusti Allah. Thumma abraza nuli munculake hu ing Kanjeng Nabi sinten Allah taala lil wujudi maring kewujudan al ayani kang bangsa kelihatan, al ayani yang bisa dilihat mata, mustafan hale dadi wong sing terpilih, habiban turden cintai, bibi'tsatihi kelawan pengutusane Kanjeng Nabi al khatimati kang sempurna, kang nyempurnaake lir risalati kanggo kerasulan. Al muhim, mau artinya yang pertama ataupun yang kedua, mau artinya terusan dari faqon nabiyina ataupun terusan dari wa kulluhum mir rasulillahi multamisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebelum di alam manusia, diciptakan sejak di alam amr wat takwin, alam kun fayakun. Rasulullah sudah diciptakan dengan sempurna tanpa ada minusnya sekalipun. Dan kesempurnaannya Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan satupun makhluk, karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling sempurna mutlaqon secara itlak. Sudah, itu akidah kita sebagai seorang muslim. Akidah kita sebagai seorang muslim. Apakah berarti kita dengan seperti ini kita sudah muja-muji Kanjeng Nabi melebihi batas? Enggak. Muji-muji melebihi batas itu ketika kita muji seseorang dengan sifat yang enggak ada. Itu melebihi batas. Semisal bahwa orang ini pemberani, dermawan sekali, tapi ketika di dalam kenyataannya dia ketemu kecoa takut. Pemberani dari mana? Kok dibilang pemberani? Dermawan, ketika dimintain nggak mau beri, ternyata bakhil. Maka ini ketika kita ngomong pemberani, orang ini dermawan, padahal nggak seperti itu baru melebihi batas. Soalnya kita memuji sesuatu yang nggak ada di dalam diri orang tadi. Sedangkan Rasulullah ketika kita bilang bahwa beliau adalah orang yang sempurna segala macam, kita lihat dalilnya, kita lihat riwayatnya. Apakah Rasulullah sempurna apa enggak secara makhluk, sebagai makhluk? Sempurna. Maka ketika kita bilang bahwa akhlaknya Rasulullah paling sempurna, kita enggak salah. Ketika kita bilang bahwa Rasulullah adalah orang yang paling ganteng-gantengnya wong, paling sempurna-sempurnanya makhluk, apakah kita salah? Kita enggak salah, kita enggak melebihi batas. Tapi ketika kita bilang bahwa Rasulullah adalah Tuhan, tunggu dulu. Rasulullah makhluk hidup, makhluk atau diciptakan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan, Rasulullah bukan zat yang menciptakan. Maka ketika kita bilang Rasulullah adalah Tuhan, kita baru salah. Naudzubillah min dzalik, syirik. Atau kita katakan bahwa Rasulullah memiliki kemampuan seperti kudrahnya Gusti Allah. Tunggu dulu, salah. Soalnya Rasulullah memiliki kemampuan enggak seperti kudrahnya Gusti Allah. Paham ya? Jadi ketika kita muji Rasulullah dengan hal yang benar-benar ada di dalam diri Kanjeng Nabi, kita bukan melebihi batas. Jangan sampean tertipu, jangan sampai tertipu dengan omongannya orang di kelompok luar sana. Ketika orang muji-muji Kanjeng Nabi bahwa Rasulullah adalah ya Imam ar-Rusli, imam semua Rasul, ini sudah melebihi batas. Rasulullah kayak Nabi yang lainnya, nggak boleh dilebih-lebihkan. Tunggu dulu, Rasulullah Rasulullah memang pemimpin dari sebuah nabi dengan dalil-dalil yang sudah kita ketahui. Atau Rasulullah, ya Rasulullah khudz biyadi, Rasulullah tolonglah saya. Habis itu ada orang di luar sana bilang, oh ini syirik, minta tolong sama Rasulullah. Enggak, kita bilang Rasulullah makhluk yang memang bisa nolong makhluk yang lainnya. Maka kita enggak salah. Seperti itu seterusnya. Jadi ketika di sini tamma ma'nahu wa suratuhu, makna dan surahnya Rasulullah sempurna, salah? Melebihi batas? Enggak. Soalnya kadang-kadang di luar sana, di orang yang di luar ahlu sunnah, banyak yang mengkritik Al-Busiri. Katanya ini syirik, soalnya Rasulullah
enggak sempurna. Naudzubillah min dzalik, Rasulullah enggak sempurna. Rasulullah di sini bilang apa yang lainnya. Pokoknya banyak Busiri ini, Al-Busiri dikritik sama orang-orang yang di luar ahlu sunnah, katanya melebih-lebihkan sifatnya Kanjeng Nabi dan itu salah. Soalnya Rasulullah ketika dilebih-lebihkan dengan semua sifatnya, semua itu ada dalilnya. Jangan sampai ngikut atau terpengaruh atau tertipu, bukan terpengaruh, tertipu dengan orang-orang yang bilang bahwa Busiri melebih-lebihkan sifatnya Kanjeng Nabi. Tidak. Karena sebagai seorang sunni, seorang muslim, seorang orang yang cinta sama Kanjeng Nabi, kita tahu Rasulullah sempurna. Sudah. Kalau kita debat apakah perlu nunjukkan dalil? Kalau debat sama orang yang di luar sana, kalau memang dia mau debat dengan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, tunjukkan dalil. Tapi untuk semua antum yang di depan saya ini, alhamdulillah, semua antum yang di depan saya ini semuanya cinta sama Kanjeng Nabi. Saya sebenarnya ketika saya ngomong dalilnya gini, antum nggak butuh dalil. Katanya Abu ya al-muhib la yahtaji ila dalil. Orang sing cinta sama Kanjeng Nabi, al-muhib, orang yang cinta sama Kanjeng Nabi la yahtaji ila dalil, nggak butuh dalil untuk menguatkan cintanya. Sudah sampean sudah cinta sama Kanjeng Nabi, mau ada dalil nggak ada dalil sampai tetap cinta. Seperti itu. Al-muhim, kita keluar kemana saja tadi? Wallahu a'lam. Qala munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Di sini munqasimi. Baik. Munazzahun ai huwa utawi Kanjeng Nabi iku munazzahun den suciake an syarikin saking la syarikalahu itu sekutu, an syarikin saking sekutu fi mahasinihi ing dalam pira-pira keindahane Kanjeng Nabi. Fajauharul husni mongko inti keindahane Kanjeng Nabi, fajauharul husni mongko inti keindahan fihi ing dalam Kanjeng Nabi iku ghairu munqasimi, ora den bagi-bagi. Rasulullah tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi sekutu dalam keindahan beliau. Kita ngomong masalah makhluk, bukan masalah Khalik, bukan masalah Tuhan. Kalau masalah Gusti Allah sudah nggak ada satu orang pun satu makhluk pun yang bisa nandingi Gusti Allah, enggak ada. Tapi masalah makhluk kita bilang Rasulullah adalah makhluk tersempurna. Rasulullah tersucikan dari sekutu dalam keindahan beliau. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka inti keindahan yang ada dalam diri beliau tidak terbagi kepada orang lain sekalipun. Maksudnya, ketika Rasulullah memiliki sifat karam atau dermawan, kedermawanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dibandingkan dengan kedermawanan makhluk yang lainnya. Tidak bisa dibandingkan dengan kedermawanan makhluk yang lainnya. Kalau Rasulullah memiliki sifat syaja'ah, pemberani, keberanian Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Memang ada orang yang punya keberanian, memang ada orang yang punya sifat derma, ada orang yang punya sifat musamahah atau suka memaafkan, ada orang yang suka toleransi, tapi semua ini ada di dalam diri Rasulullah. Maksudnya, semisal kita katakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat kuat imannya, semisal sangat kuat imannya, itu benar. Tapi kalau kita bandingkan sama Rasulullah, kuatnya imannya Abu Bakar sangat jauh daripada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dalam satu hadis dikatakan, ketika Rasulullah diciptakan, imannya Rasulullah dibandingkan dengan imannya semua umat manusia. Pertama, Rasulullah ditimbang dengan 10 umatnya, fatah. Maksudnya fatah ini Rasulullah bisa ngelebihi 10 orang ini. Dibandingkan dengan 100 umatnya, fatah, Rasulullah lebih kuat lagi. Masih dibuang yang 100 ini kalah berat. Dibandingkan dengan 1000 umatnya, fatah, tetap Rasulullah lebih kuat daripada yang 1000 umatnya. Sampai malaikat Jibril bilang, sudah, hentikan. Semisal ente, ya malaikat yang nimbang takwanya Rasulullah, yang nimbang imannya Rasulullah dengan semua umat manusia, dibandingkan dengan Rasulullah sendiri, sudah pasti kalah semua umat manusia. Meskipun Abu Bakar sekuat itu imannya, tapi sama Rasulullah nggak ada apa-apanya. Kita katakan yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memiliki sifat syaja'ah, pemberani, sangat pemberani sekali, sampai setan pun takut sama Sayyidina Umar. Tapi apakah bisa kita membandingkan syaja'ahnya Umar dengan Rasulullah? Nggak bisa. Kenapa?
Wani-wani ini Sayyidina Umar, wani ini beliau sumbernya dari siapa? Beliau belajar dari Rasulullah. Belajar dari Rasulullah. Sayyidina Utsman dermawan. Sak derma-dermane Sayyidina Utsman lebih besar dermanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah dermawan, kita harus bahas juga masalah ikhlas. Apakah ikhlasnya Rasulullah bisa dibandingkan sama Sayyidina Utsman? Mustahil. Dan kemarin saya sudah ngomong sama kelas takhasus ataupun di Banat masalah Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, Sayyidina Utsman ini diminta sama Rasulullah untuk semua sahabat diminta untuk mendermakan seikhlasnya. Dan Sayyidina Umar saat itu mendermakan 1000 dinar, 950 unta dan 50 kuda. Yang setelah kita kruskan dengan duit sekarang, rupiah sekarang, semua ini nyampe 33 miliar 600 juta. Itu sekali dermanya Sayyidina Utsman. 33 miliar 600 juta sekali derma. Dan saat itu Sayyidina Utsman yang didermakan hanya sedikit dari hartanya. Dan saat itu Sayyidina Utsman ketika Rasulullah belum meninggal, beliau dalam status belum kaya. Belum kaya, dermanya 33 miliar. Ya apa? Alhamdulillah. Tapi meskipun dermanya seperti itu, bisa dibandingkan sama Kanjeng Nabi? Lah, Kanjeng Nabi masih jauh lebih sempurna. Sayyidina Ali, Madinatul Ilm, Babu Madinatul Ilmi. Sayyidina Ali dikatakan sebagai pintu kota dari ilmu. Pintu kota dari ilmu. Tapi Madinahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha, katanya Kanjeng Nabi. Saya adalah kota ilmu, inti dari semua ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya saja. Padahal Sayyidina Ali, Abu Bakar, Omar, Utsman, ketika mau fatwa, ketika mau menghukumi sesuatu, mereka gak bisa menghukumi apapun kecuali kalau Sayyidina Ali setuju. Semisal Sayyidina Abu Bakar mau menghukumi A, nanya dulu sama Sayyidina Ali, Ali benar apa enggak? Benar, ya sudah. Omar mau menghukumi, ya Ali benar apa enggak? Salah, ya sudah diganti sama Sayyidina Omar. Yang sealim itu masih cuman pintu dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaannya Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan orang lain. Kalaupun ada orang yang sesempurna Sayyidina Ali dengan dermanya, Rasulullah masih punya sifat-sifat lain yang jauh lebih sempurna daripada Ali, semisal daripada Sayyidina Utsman. Contohnya saja, Sayyidina Utsman punya sifat dermawan yang sangat sempurna, tapi masalah syaja'ah atau keberanian, apakah persis sama Rasulullah atau memiliki sifat syaja'ah yang persis sama Sayyidina Umar? Enggak. Umar lebih syaja'ah daripada Utsman. Tapi Rasulullah dermanya dapat, syaja'ahnya dapat, ilmunya dapat, yang lain-lainnya juga dapat. Jadi kita lihat di masa kita sekarang, di zaman kita sekarang, mungkin kita lihat, oh si fulan ganteng. Tapi meskipun ganteng, mungkin dia punya sifat bakhil. Oh si fulan ganteng dan bakhil, tapi mungkin punya sifat gak berani. Oh si fulan ganteng dan berani, mungkin gak punya sifat ilmu, maksudnya dia bodoh. Pasti manusia sempurna-sempurnanya sifat kita sebagai manusia, pasti ada sifat minusnya. Tapi Rasulullah mau cari minusnya, gak ketemu. Kalau kamu mau cari minusnya Rasulullah, gak mungkin ketemu. Soalnya semua sempurnaan manusia, yang kita semua punya minusnya, sempurnanya ini ada di Rasulullah semua. Minusnya gak ada sama sekali di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arti dari munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi, maka inti keindahan Rasulullah tidak bisa dibagi ke orang lain. Dan sebelum kita baca syarahnya, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma istafahu habiban bari'un nasami, ini adalah sifat tsubutiyah, sifat yang disematkan kepada Kanjeng Nabi bahwa Rasulullah adalah sempurna gini segala macam. Sedangkan munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi adalah sifat salbiyah, sifat yang dihilangkan dari Rasulullah. Kita tahu bahwa di dalam ilmu tauhid ada sifat tsubutiyah, ada salbiyah. Semisal tsubutiyah, Allah memiliki sifat wujud, bahwa Allah wajibul wujud. Allah memiliki sifat baqa, Allah memiliki sifat ilm. Itu semua sifat tsubutiyah, sifat yang ada di dalam diri, ada di dalam zatnya Gusti Allah Ta'ala. Tapi ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah semisal qiyamuhu binafsihi, Allah enggak butuh bantuan orang lain. Itu sifat salbiyah. Lah, Rasulullah juga punya sifat tsubutiyah, punya sifat salbiyah. Sifat tsubutiyahnya Rasulullah adalah Rasulullah sempurna dalam ruh dan maknanya, dalam syariat dan tariqahnya, dalam ilmu dan amalnya, dalam ibadah dan muamalahnya, segala macam itu sifat
Tsubutiyah. Sedangkan salbiyahnya Rasulullah enggak memiliki sifat satu minus pun seperti manusia biasa. Itu sifat salbiyahnya Rasulullah. Kok nyamain Gusti Allah sama Rasulullah? Bukan nyamain. Ini hanya istilah dan itu boleh-boleh saja. Saya merasa malam ini saya terlalu excited, terlalu semangat. Faham apa ora ini? Paham ya insyaallah ya. Ya Rabb insyaallah manfaat. Aslut tanazzuhi utawi asale kata tanazzuh atau utawi asal arti kata tanazzuh munazzahun iku at-taba'udu menjauh minal ma'i saking sumber air. Tsumma sya'a nuli terkenal apa at-tanazzuh bukan. Tsumma sya'al bu'du anin naqisati. Tsumma sya'a nuli terkenal apa arti tanazzuh? Tsumma sya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu tanazzuhi utawi asale arti tanazzuh iku at-taba'ud menjauh minal ma'i saking air. Tsumma sya'a nuli terkenal apa al-bu'du arti menjauh anin naqisati arti adoh anin naqisati saking sifat kekurangan atau sifat minus. Sudah. At-tanazzuh yang dari kata-kata munazzahun an syarik. Munazzahun ini diambil dari kata-kata at-tanazzuh. Arti tanazzuh apa? Arti pertamanya tanazzuh adalah jauh dari air. Dan ini sesuai dengan orang Arab. Kalau mereka jauh dari air, mereka gak bisa hidup. Itu namanya tanazzuh. Lalu kata-kata tanazzuh ini berubah arti menjadi jauh dari sifat yang minus. Itu namanya tanazzuh. Baik. Wal mahasin fi mahasinihi wal mahasinu utawi arti mahasin wal mahasinu utawi lafat mahasin iku jam'ul husni jama'i kalimat husun. Baik. Wa huwa utawi al husnu iku ziddul qubhi lawan kata keburukan. Sudah? Wal jauharu lan utawi kalimat jauhar fa jauharul husni an nafisu kang mulya minal wal jauharu lan utawi kalimat jauhar arti kalimat jauhar iku an nafisu kang mulya minal ahjari saking bebatuan. Yakni jauhar arti aslinya adalah batu mulia, entah itu age, entah itu mutiara atau yang lainnya. Wal urfu lan utawi arti uruf iku ala ikhtisasihi ing atase ngususake al jauhar bidurri kelawan mutiara. Ini arti dari munazzah mahasin jauhar. Wal makna lan utawi maknane bait iki iku annahu sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku ba'ada menjauhkan hu ing Kanjeng Nabi sinten Allahu taala min ayyusyarika saking arep yento nyekutokake atau min ayyusyarika saking arep yento gabung hu ing Kanjeng Nabi sapa ahadun seorang pun fi jami'i mahasinihi ing dalam sekabehane keindahane Kanjeng Nabi. Arti bait ini bahwa Allah menjauhkan Rasulullah agar tidak ada satu orang pun yang bisa mengumpulkan semua keindahan yang ada di dalam diri Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun ada kesempurnaan di manusia biasa, meskipun ada kesempurnaan di selain Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesempurnaan itu tidak sempurna, masih ada hal minusnya. Tapi kalau Rasulullah sampai cari hal minusnya, itu hal yang mustahil. Cari minus dari Kanjeng Nabi itu hal yang mustahil. Fakana mongko ono apa husnuhu keindahane Kanjeng Nabi alladzi huwa kang utawi husnuh iku linafasatihi krana keindahane Kanjeng Nabi atau krana kemuliaane Kanjeng Nabi bin nisbati kelawan dinisbatake ila ghairihi maring saliyane Kanjeng Nabi iku kal jauharil fardi kaya inti atom. Ya apa iki al jauharil fard kaya inti atom la yakbalu kang ora nrimo apa al jauharul fard al inqisama ing terbagi. Alladzi huwa kang utawi al jauharul fard iku aslul musyarakati asas dari gabungan. Maksudnya gimana? Kok ada jauharul fard segala macam? Ini pembahasan sudah nyerempet atau ada isyarat sedikit tentang ilmu tauhid atau ilmu falsafah juga bisa atau ilmu kalam juga bisa. Bahwa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semua makhluk
Semua makhluk itu bisa dibagi menjadi dua, dibagi terus sampai inti dari makhluk itu nggak bisa dibagi lagi, dan itu yang dinamakan sebagai atom. Atom adalah inti dari segala zat, segala makhluk, yang inti ini tidak bisa dibagi lagi. Soalnya apa? Ini sudah intinya, sudah paling dasarnya sesuatu. Semisal gini, sampean ini buku ini buku. Sampean sobek jadi dua. Yang dua sobek lagi sampai yang paling kecil sudah nggak bisa disobek lagi, itu namanya al-jauhar. Manusia dibagi jadi dua. Habis itu dibagi lagi sampai sudah nggak bisa dibagi lagi, itu namanya al-jauhar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kesempurnaan beliau, semua keindahan beliau itu seperti jauhar tadi, yang nggak bisa dibagi lagi sudah. Kenapa? Karena sudah inti dari segala inti, nggak ada pembagian lagi sudah. Itu arti kata dari al-jauhar. Dan ini nanti pembahasannya kalau insya Allah antum suatu hari bakal belajar masalah ilmu tauhid, tapi yang bukan tauhid yang aqidatul awam atau yang lainnya, itu masih dasar, yang sudah masalah perdebatan dengan orang-orang kafir, perdebatan dengan orang-orang Yunani, perdebatan dengan orang-orang falasifah atau filsafat segala macam. Itu ada tentang al-jauhar. Ini disebut bolak-balik. Wanasab balan nyocoki apa ma perkara bainal jauhari kang antarane jauhar wa nafil inqisamilan menafikan pembagian biihamin kelawan isyarat indal hukamai menurut para ahli filsafat. Indal hukama yang dimaksud adalah ahli filsafat. Wa in qulta lamun toh ngendikan sapa sira alama ing atase perkara i'tabarta, wa in qulta lan nalika lamun toh ngendikan sapa sira alama ing ngendikan alama ing atase opo, i'tabarta nganggep sapa sira hu ing al-jauhar al-fard minal umum, saking umum fil mahasin ing dalam keindahan, akhdan krana arahe ngambil min idhafatil jam'i saking salah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing qul talamun tah ngendikan sapa sira alama ing atase ing omong atase Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kalau ngomong kok keselipet, mungkin ada salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya jadi ingat sesuatu, alhamdulillah. Ini faedah di luar kajian ini. Ulama-ulama tabi'in atau salafus saleh 3 abad pertama Islam. Mereka selalu bilang, saya bisa membedakan antara ketika saya dapat dosa atau tidak dapat dosa. Saya bisa membedakan antara ketika saya dapat dosa atau tidak dapat dosa. Sampean sekarang saya tanya, bisa nggak sampean tahu sampean punya dosa apa enggak untuk sekarang ini? Bisa? Nggak tahu. Tapi ulama dulu bilang gitu. Saya bisa membedakan antara saya dapat dosa atau tidak dapat dosa. Ya Imam, bagaimana ente bisa membedakan? Iya. Orang yang dapat dosa atau orang yang punya catatan dosa itu biasanya diberi kesulitan sama Gusti Allah. Kalau semisal saya biasanya naik himar, naik keledai, itu keledai ini nurut. Kalau ketika saya naik keledai, kok keledai ini gak nurut meskipun sebentar, berarti saya punya dosa. Saya beristighfar. Kalau semisal saya punya istri ini biasanya gak pernah marah sama saya. Tapi kok sekarang marah-marah sama saya, pasti saya asalnya punya dosa. Makanya saya diberi kesulitan sama Gusti Allah. Semisal setiap hari saya punya hafalan Quran ataupun hadis, kok saya punya lupa untuk hafalan Quran hadis saya, maka saya pasti punya dosa. Makanya diberi lupa sama Gusti Allah. Itu tanda kalau kita punya dosa atau apa. Dan alhamdulillah kita nggak usah nuduh orang lain, kita hanya nuduh diri kita sendiri. Masalah orang lain insya Allah kita husnudzon, semuanya insya Allah nggak punya dosa. Yang saya yang punya dosa, ya Rob maafkan saya. Ketika kita punya kesalahan, semisal bocoy keselipet, mungkin saya tadi ada salah yang saya nggak sadari, wallahu a'lam. Atau sampean ketika disuruh hafalan nggak hafal-hafal, semisal hafal nggak ini? Semisal saya tanya Alfia sekarang, dosa kayak berarti dosa ya kayak astagfirullahaladzim. Al-muhim, atau minta telepon keluarga, minta transferan gak ditransfer, wallah alam. Contohnya, kita hanya mengkoreksi diri kita masing-masing. Al-muhim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulta lamun ngendikan sapa sira alama ing pengendikan alama ing atas perkara
ing atase perkara iktabar takang nganggep sapa sira hu ing ma minal umumi nyatane ma minal umumi saking keumuman fil mahasin ing dalam segala keindahan akhzan krana araye ngambil min idhafatil jam'i saking idhafai jama' heeh yaridu dadi teko apa al musyarakatu penggabungan fi wasfain nubuwati ing dalam sifat loro fi wasfain nubuwati ing dalam sifat loro hiya nubuwah war risalati lan risalah. Ini ada orang yang bertanya, semisal ada yang bertanya, kita tadi bilang bahwa Rasulullah memiliki kesempurnaan yang enggak dimiliki oleh orang-orang lain. Kalau Rasulullah gini maka orang lain gini, kalau Rasulullah sempurna seperti ini orang lain enggak lebih sempurna. Semuanya sudah kita pahami. Bagaimana kalau ada orang nanya bahwa ada dua sifat yang sempurna yaitu nubuwah dan risalah. Sedangkan Rasulullah punya nubuwah dan risalah, nabi-nabi yang lainnya juga punya nubuwah dan risalah. Maka di sini Rasulullah ada yang nyamain. Paham ya? Kalau tadi Rasulullah dermawan, yang lainnya dermawannya enggak seperti Rasulullah. Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad memiliki ilmu orang lain enggak seperti Rasulullah. Rasulullah memiliki keberanian, orang lain enggak seperti keberaniannya Rasulullah. Sekarang ada pertanyaan, ada dua sifat sempurna yaitu kenabian dan kerasulan. Sedangkan di sana ada banyak nabi, ada banyak rasul. Katanya enggak ada yang nyamain Kanjeng Nabi. Ternyata ada sifat nubuwah dan sifat risalah. Gimana jawabnya? Paham? Rasulullah Sayyidina Muhammad adalah nabi, adalah rasul. Nabi Musa juga nabi dan rasul. Sayyidina Muhammad adalah nabi, maka di sana ada Nabi Syith yang juga nabi. Di sana ada Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, maka Nabi Isa juga Rasulullah. Seperti seterusnya. Katanya gak ada yang nyamai Kanjeng Nabi. Kok ada yang nyamai dalam nubuwah dan risalah? Kultu ngendikan sapa ingsun. Enak jawabannya gak repot. Kultu ngendikan sapa ingsun, laisat ora ono apa nubuwatuhu kenabiane Kanjeng Nabi, kenabiane Sayyidina Muhammad wa risalatuhu lan kerasulane Sayyidina Muhammad iku kanubuwati wa risalati ghairihi kaya toh kenabian wong saklayane Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Memang Nabi Musa juga nabi dan rasul, Nabi Isa nabi dan rasul, Nabi Ibrahim nabi dan rasul, Nabi 25 nabi dan rasul. Tapi kenabian dan kerasulan 24 nabi selain Rasulullah tidak sesempurna kenabian dan kerasulan Kanjeng Nabi SAW. Dengan bukti apa? Bahwa setiap nabi hanya diutus kepada kaumnya, sedangkan Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Bahwa setiap nabi diutus untuk beriman kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah enggak diambil janji untuk nolong nabi yang lainnya, dan seterusnya. Maka kenabian Rasulullah Muhammad, kerasulan Sayyidina Muhammad tidak seperti kenabian atau kerasulan nabi-nabi yang lainnya. Berapa nabi dan rasul jumlahnya? Berapa? 100? 313 itu rasul. Kila dikatakan ada pendapat, ada hadis, tapi hadisnya dhaif, rawahul Imam Ahmad. Rasul itu jumlahnya 313, sedangkan nabi jumlahnya 114.000 itu nabi, sedangkan kalau rasul 313.000. Itu seingat saya, wallahu alam. Tapi menurut jumhurul ulama kita enggak memastikan berapa jumlahnya nabi, jumlahnya rasul. Yang penting ada banyak nabi, ada banyak rasul. Yang wajib kita imani ada 25. Selesai, itu saja. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimu wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Ninggalake sapa sira ma ing perkara idda'at kang ngaku-ngaku hu ing ma sapa an-nasara wong Nasrani fi nabiyihimu ing dalem nabine wong Nasrani, yakni Nabi Isa. Wahkum lan ngukumono sapa sira bima kelawan perkara syi'ta kang karep sapa sira madhan ai hala kaunika ing dalam keadaane sira iku madihan memuji fihi ing dalam Kanjeng Nabi. Wahtakimi lan nelitio sapa sira ai fi madhika ing dalam pujian sira.
Ini terusan dari dua bait yang tadi, terusan artinya. Kita tahu Rasulullah sempurna, kita tahu Rasulullah munazzah atau disucikan dari segala hal yang lain, atau munazzah dari sekutu yang bisa sama-sama Kanjeng Nabi. Maka setelah kita tahu bahwa Rasulullah sesempurna itu, monggo muji ke Kanjeng Nabi, sak mampu kamu, sak kapokmu muji sama Kanjeng Nabi, tapi ojo sampai niru wong Nasrani. Soalnya orang Nasrani ketika muji Nabi Isa, mereka mujinya kelebihan batas sampai nganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Sudah, ente jangan seperti itu. Ente muji Kanjeng Nabi sebagai makhluk, sempurna-sempurnanya makhluk, monggo dipuji sak kapokmu, itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Dan mau muji Kanjeng Nabi sebisa kita, sebenarnya kita nggak muji Kanjeng Nabi, belum bisa muji Kanjeng Nabi. Kita mau muji bahwa Rasulullah adalah, sebenarnya kita memperindah kata-kata kita dengan Rasulullah, memperindah kata-kata kita dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri belum bisa kita puji dengan sempurna. Sampean baca Munawarah nih, baca apa namanya, Qasaid sampai bukunya 3 tumpuk. Allah, tadi kan saya lihat Yamin bawa buku 3 tumpuk tuh. Itu semuanya Rasulullah memperindah kalam yang ada di buku 3 tumpuk tadi. Rasulullah memperindah kalam yang ada di 3 tumpuk tadi. Tapi kalam-kalam di situ untuk muji Kanjeng Nabi sangat kurang sekali, meskipun sudah sampai 3 tumpuk. Alhamdulillah. Ya ini ya. Saya. Bukunya 3 tumpuk, cukup nggak buat muji Kanjeng Nabi? Gak cukup. Dan seperti yang saya bilang kemarin, bahwa di akhir surat Al-Kahf, apa kan suratnya? Akhir surat Al-Kahf. Hah? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah bahwa semisal lautan 7 itu menjadi tinta untuk nuliskan kalimatu rabbi, maka semua lautan itu enggak cukup untuk nulis kalimatu rabbi. Dan menurut salah satu ulama Hanafiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, menurut ulama Hanafiyah radhiyallahu anhu, mereka bilang bahwa kalimatu rabbi di sini bukan Al-Qur'an, bukan sifat-sifat Gusti Allah, tapi kalimatu rabbi di sini adalah Rasulullah. Dengan arti, kalau sampean mau ngumpulkan 7 lautan sebagai tinta, semua pepohonan sebagai pena untuk muji Kanjeng Nabi, sampai entek pun gak cukup untuk muji Kanjeng Nabi. Allah. Ini cuma 3 tumpuk tok. Alhamdulillah bisa ada kesempatan muji Kanjeng Nabi. Taib. Kenapa? Karena kesempurnaannya Nabi nggak ada batasnya. Makanya dikatakan Rasulullah ini sudah paling ngepol dah. Di atasnya Rasulullah hanya ada Gusti Allah, selesai sudah. Di atasnya Rasulullah hanya ada Gusti Allah. Nggak ada makhluk lainnya. Kesempurnaannya Rasulullah sudah mencapai paling puncak. Dan yang di atasnya Rasulullah tidak ada kecuali Gusti Allah Ta'ala. An-Nasara utawi kalimat Nasara iku jam'u Nasronin, jama'i kalimat Nasronin, wa Nasronatin lan Nasronah, nisbatan krono dinisbatake ila Nasron maring kata-kata Nasron, qaryatun ai huwa utawi Nasron niku qaryatun desa bisyami ing dalem kota Syam. Kana ono apa Nasron iku nazala nempati ha ing Nasron sapa Sayyidina Isa, Nabi Isa wa ummahu lan ibundai Nabi Isa alaihima wa ala nabiyina salatu wassalam. An-Nasara. Ini pembahasan kita mau ngomong tentang orang Nasrani atau agama Kristen. Dan pembahasan seperti ini mungkin nanti sedikit menyinggung orang Kristen, soalnya dikata-katain. Tapi ini pembahasan dalam Islam sendiri. Maksudnya saya bahas sama antum tentang kesalahan orang Nasrani. Ya sudah, ini pembahasan kita. Tapi ketika nanti kita ketemu sama orang Nasrani, apakah kita boleh jelek-jelekkan secara langsung? Tidak. Kita tetap harus memiliki sifat kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah khair. Tetap berhubungan baik dengan orang Nasrani atau orang yang non-muslim. Tapi masalah kesalahan kita katakan ini salah. Paham? Maka di sini ada syarah di sini pastinya bakal nyalahkan orang Nasrani, ya, bahkan bakal mencela orang Nasrani, tapi ini adalah pembahasan tentang ilmu, pembahasan antara umat Islam sendiri. Jadi, bismillah, insya Allah paham.
Apa kata Nasrani ini dari kata apa? Kata Nasrani diambil dari desa Nasron. Apa desa Nasron ini? Desa yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Isa dan Sayyidatna Maryam. Wakila lan den ngendikaake, sumu den arani sapa wong Nasrani bidzalika kelawan mengkono-mengkono Nasara, litanasurihim krana saling bantu membantune wong Nasara. Wakila lan den ngendikaake, liqaulihi krana pengendikane Allah taala hikayatan krana menceritakan an Isa tentang Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, man ansori ilallah, man utawi sapa iku ansori penolong ingsun ilallahi maring dakwah ngejak Gusti ngejak dakwah maring Gusti Allah taala. Wal makna yarhamukallah. Wal makna lan utawi maknane bet iki, utruk ninggalaka sapa sira ma ing perkara iddaat kang ngaku-ngaku hu ing ma sapa an-nasara wong-wong Nasrani fi Isa ing dalam Nabi Isa alaihi salam min da'wal uluhiyati saking pengakuan ketuhanan wa qadhi lan nyelesaikno sapa sira bima kelawan perkara syi'ta kang kersa sapa sira min anwa'il madhi saking macam-macame pujian fi haqqihi ing dalam hak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna hukmaka mongko sak temene hukum sira bihi kelawan Kanjeng Nabi iku madzin bener limusadafati mahallihi krana pas ing dalam tempate madhin al-madhi. Arti bait ini adalah monggo muji Kanjeng Nabi terserah kamu. Kenapa? Karena ketika kamu muji Kanjeng Nabi sebagai seorang makhluk dengan kesempurnaan makhluk itu semuanya pas kepada Kanjeng Nabi, tepat untuk Kanjeng Nabi. Tapi jangan sampai melebihi batas seperti orang Nasrani ketika mereka memuji Nabi Isa melebihi batasnya sampai menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Makanya Kanjeng Nabi pernah pesan, la tatruni, jangan melebihi batas dalam memuja aku, katanya Kanjeng Nabi. La tatruni pakai tok. Jangan melebihi batas dalam memuja aku. Walakin qulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah bahwa saya adalah hamba Gusti Allah, rasulnya Gusti Allah. Sudah. Maksudnya apa? Monggo muji Kanjeng Nabi sebagai makhluk, sak kapokmu sudah. Tapi jangan sampai nganggap Kanjeng Nabi sebagai Tuhan. Sudah. Gitu saja. La tatruni walakin qulu Abdullahi wa rasuluh. Orang-orang di luar sana kadang-kadang hanya motong kalimat depannya saja. La tatruni, ojo melebih-lebihkan dalam memuji Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka enggak boleh ngomong ya sayyidi, enggak boleh ngomong ya imam ar-rusli, enggak boleh ngomong yang lain-lainnya. Ini karena salah persepsi. Orang-orang katakanlah Wahabi sudah jelas. Paham? Mereka memahami kata la tatruni, jangan melebih-lebihkan muji Kanjeng Nabi, yakni ojo muji Kanjeng Nabi dengan berlebih-lebihan seperti yang lainnya. Jangan ngomong ya sayyidi ya Rasulullah, jangan ngomong ya imam ar-rusli, jangan ngomong ya apa yang di Mahalul Qiyam di Taibah itu kan banyak muji Kanjeng Nabi semuanya di situ. Jangan muji kayak gitu, soalnya itu melebih-lebihkan. Kita katakan la, bukan seperti itu artinya. La tatruni kama atratin nasara fi Isa. Itu terusannya. La tatruni kama atratin nasara fi Isa, walakin qulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan melebih-lebihi batas dalam memuja-muji saya seperti orang Nasara melebihi batas ketika muji Nabi Isa. Soalnya Nabi Isa dipuji sebagai Tuhan dan saya bukan Tuhan. Akan tetapi kalau kamu pengen muji saya, maka katakanlah Abdullahi wa rasuluh. Rasulullah adalah hambanya Gusti Allah, makhluk biasa. Wa rasuluhu, dan rasulnya Gusti Allah yang juga manusia, tapi manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Makanya orang-orang yang di luar sana, yang kita katakan tadi, kelompok yang tadi saya sebut, mereka bilang Rasulullah kan manusia biasa. Rasulullah kan manusia biasa. Kul innama ana basyarun. Kul innama ana basyarun. Ini yang selalu disebut sama mereka. Rasulullah manusia biasa. Rasulullah bilang kul innama ana basyarun, saya adalah manusia biasa. Maka karena Rasulullah manusia biasa, sampean jangan minta tolong sama Rasulullah, sampean jangan
melebih-lebihi dalam cinta sama Kanjeng Nabi, sampean jangan yang lainnya. Itu katanya orang-orang sana. Kita jawab, memang Rasulullah adalah bashar, kul innama ana basyarun. Tapi beliau punya sifat lain yang enggak kamu sebutkan. Kul innama ana basyarun yuha ilayya. Saya adalah manusia biasa tapi saya diberi wahyu. Yang wahyu ini membuat saya lebih mulia daripada kalian semua. Maka ketika kita minta tolong sama Kanjeng Nabi, kita minta tolong karena Rasulullah dipilih sama Gusti Allah, yuha ilayya. Kita muji sama Kanjeng Nabi karena Rasulullah adalah manusia biasa yang yuha ilayya. Maka jangan dipotong. Qul innama ana basyarun, benar. Tapi sifatnya yuha ilayya harus disebut juga, harus dipuji-puji juga. Jangan sampai disembunyikan. Orang-orang yang grup tadi atau firqah tadi, orang yang golongan tadi bilang kul innama ana basyarun, gak usah minta tolong sama Kanjeng Nabi karena beliau manusia biasa. Cukup Nabi adalah Rasulullah sudah, asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah sudah cukup. Sampai pernah suatu hari ada orang dari kelompok mereka di India, ada orang dari kelompok mereka untuk ngalahkan hujahnya orang-orang ahlu sunnah, dia bawa kayu. Dan ini terjadi juga di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, di depan ada orang lagi minta syafaat sama Rasulullah di depan makamnya Kanjeng Nabi. Orang grup tadi datang, orang golongan tadi datang dan langsung buang kayunya. Minta sama Muhammad untuk ngangkat kayu ini. Minta sama Muhammad untuk ngangkat kayu ini. Enggak mungkin bisa karena Muhammad sudah mati. A'udzubillah min dzalik, ngomongnya kayak gitu. Minta kayu ini diangkat sama Muhammad. Minta tolong sama Muhammad untuk ngangkat kayu ini. Dan gak mungkin bisa soalnya Muhammad sudah mati. Katanya orang-orang Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Dijawab sama sufinya, sama ahlu sunnah yang pinter ini. Kalau gitu berarti Rasulullah gak bisa nolong kita. Iya gak bisa nolong, sudah meninggal. Dibilang gitu. Ya sudah kalau gitu kayunya biarin di situ. Saya bilang ya Allah tolong angkat kayunya. Kok gak diangkat? Berarti Gusti Allah gak ada, meninggal. Kalau Rasulullah meninggal, maka gak bisa ngangkat kayu. Saya minta Gusti Allah, ya Allah angkat kayu ini. Kok gak diangkat? Gusti Allah gak ada berarti. Ini cara pikir Wahabi yang ngeluh. Ngeluh, sudah. Katakan ngeluh. Ojo dikatakan sesat. Ngeluh udah. Gara-gara Rasulullah meninggal, maka gak bisa nolong katanya. Ya saya minta, ya Allah tolong ini, tolong diangkat. Kok gak diangkat? Gusti Allah gak ada. Gak bisa jawab orang Wahabinya. Saya pernah diceritai sama salah satu guru saya namanya Al-Ustadz Farid Abu Zabibah. Beliau karena Hanafiyul madhab, alhamdulillah, Sufi. Ketika ziarah ke Kanjeng Nabi, ziarah ke Rasulullah SAW, beliau nyedekapkan tangannya sebagai rasa hormat. Nyedekapkan tangannya. Makanya sampean lihat kalau ulama-ulama lagi mahalul qiyam pasti gini. Kenapa? Untuk menghormati Rasulullah. Beliau nyedepkan tangan ke Kanjeng Nabi. Jadi semisal ini kita lagi di Masjid Nabawi, di sana kiblat, tapi Rasulullah kalau kita ziarah belakangin kiblat. Akhirnya dia ngadep Kanjeng Nabi belakangi kiblat dengan ngelengkuk tangannya gini. Didatengin sama orang Wahabi. Ya Syekh, ente kayak gini di depannya Kanjeng Nabi itu kayak orang sholat. Gak boleh. Katanya orang Wahabinya. Oh gini nggak boleh karena ini orang sholat. Iya, kalau sholat itu ngadep ke sana. Kalau ke Kanjeng Nabi nggak boleh kayak orang sholat, itu syirik katanya si Wahabinya tadi. Oh gini ini sholat. Kalau gini boleh? Iya itu boleh. Gini, kalau tangan saya gini menurut Malikiyah ini juga sholat. Berarti ini sholat ngadep Kanjeng Nabi. Kalau gini nggak boleh karena sholat, ini juga nggak boleh karena sholat. Saya harus gini sama Kanjeng Nabi. Ngangkat tangan gini, Kanjeng Nabi boleh gini. Astagfirullahaladzim. Udah Wahabinya gak sejawab, sudah pergi akhirnya. Kalau nyedekep gak boleh, ngeluruskan tangan juga sholat menurut madhab Maliki. Kalau gayane uang sholat gak oleh, berarti harus ngangkat tangan gini sambil diginiin lagi. La haula wala quwwata illa billah. Wahabinya gak bisa jawab, sudah alhamdulillah. Pernah juga teman saya dari Riau, namanya Ustadz Syarif. Ustadz Syarif ini orangnya senang debat. Lagi ziarah sama kita di Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Ketika di Sayyidina Hamzah
Ustaz Syarif ini doa tawassul biasa, kayak kita tawassul doanya angkat tangan gini. Didatengin Wahabi dari Indonesia. Wahabi Indonesia cuman tinggal di sana untuk dakwah biar orang-orang nggak syirik kayak antum ini musyrikin semua nih. Didakwain, ya Syekh, nggak boleh gini itu hanya Gusti Allah. Kalau di kuburan nggak boleh gini. Nggak ada di zamannya Kanjeng Nabi doa kayak gini di zamannya Kanjeng Nabi. Saat itu si Wahabi ini pakai gutrah merah yang kayak selendang merah tuh. Sama Syarif ketika dibilang gitu, gutrah merah ini, selendang merah ini, Kanjeng Nabi pernah pakai tak? Pernah pakai gutrah merah gini? Gak pernah, berarti itu bid'ah juga sama, syirik juga. Akhirnya dia marah, tapi gak bisa jawab. Marahnya manggil polisi, ini tangkap penjara, Melayu gitu. Alhamdulillah. Enak ya loh. Seperti teman saya juga namanya Abdul Qadir, Ustadz Abdul Qadir dari Pasuruan. Dia ini lagi umroh sama saya. Pakai selendang warnanya ada warna-warni, selendangnya warna-warni. Padahal biasanya kalau umroh pakai kain umroh warnanya putih polos, ya kan? Putih polos. Ketika umroh seperti itu, ada orang dari mereka datang, ya Ustadz, ente kalau umroh itu harus putih polos. Kanjeng Nabi kalau umroh putih polos, nggak ada warna-warnanya kayak gini. Ini bid'ah. Dibiarin sama teman saya. Sudahlah, waya ibadah kok diributi, lewat aja. Ya Syekh, gantian itu baju ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, katanya si Wahabi tadi. Dijawab sama teman saya, kalau saya pakai warna gini bid'ah, berarti saya masuk neraka. Iya, ya sudah saya tak masuk neraka, kamu di surga sendiri, oke? saya rela masuk neraka sudah, tapi saya biarin gini, ente sudah masuk surga enggak apa-apa. Wahabi ini bingung, kok gelem ya wong neraka? Ya sudah dibiarin. Mandek orang Wahabinya, kaget, kok jawabannya ini? Ya sudah saya tak masuk neraka, kamu di surga. Sudah? Puas? Ya sudah saya tak lewat. Enak sudah. Sama ada salah satu habaib juga ketika tawaf, dia kepingin lihat makam Ibrahim yang ada di depan Ka'bah. Pengen lihat makam Ibrahim. Dihalau sama orang-orang Wahabi tadi. Haram, bid'ah, gak usah ngusap-ngusap. Syirik, ini syirik. Dijawab sama Habib ini, mbahmu lo nyembah berhala. Mbahmu nyembah berhala. Maksudnya orang-orang Arab dulu kan nyembah berhala. Mbahmu nyembah berhala, kok ente nyirik-nyirik aku. Keturunannya Kanjeng Nabi. Habib dia pergi udah. Mbahmu nyembah berhala. Enak. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Wal ma'na udruk madda'athu an-nasara fi Isa alaihi salam. Alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na fadhakkirna bihi indal hajati ilaih. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahluh. Allahumma zi'anna al-mu'allif wa syarih ma huma ahluh. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Ahmad al-maliki wa syekhana wa ummana wa asatidatna kullahum ma hum ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعل لي محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار مولاي صل وسلم دائما أبدا لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب كل حوبه واستر لنا الأورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة وكل ذي محبة
آمين ربي يسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى كل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.